Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur yang tak henti-hentinya kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan anugerah, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat menyertai salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai contoh teladan bagi umat manusia. Pada hari ini kita kembali bertemu, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Adapun pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalil tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah atau Kitabullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, macam-macam kitab yang diturunkan Allah. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 55, dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup pada sekitaran abad ke-10 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah yang menggunakan bahasa Ibrani. Kitab ini diwahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 44, dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Suryani.
Kitab ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 46, dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabiullah Isa alaihissalam hidup sekitar abad pertama sebelum Masehi. Yang keempat, Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk, pedoman dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Hal ini termaktub dalam Al-Quran pada surah Fussilat, surah ke-41 pada ayat 41 sampai 42 dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya, isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran, jika dikaji dari garis besar isinya, maka mencakup yang pertama tentang akidah atau keimanan, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga akhlak, 4 muamalah, 5 syariah, 6 tarik atau kisah-kisah, 7 tazkir atau peringatan, dan yang kedelapan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Selanjutnya, dalil tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pada surah Ali Imran, surah ketiga ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahi azizun dzuntiqam." Artinya, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Itu adalah merupakan dalil tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Quran pada surah Ali Imran. Selanjutnya, ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakannya dalam Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, mengkaji dan belajar tentang isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab. Dan yang kelima, ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjauhi semua larangannya. Yang keenam, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, memiliki petunjuk dan pedoman hidup sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan karena berisi seluruh ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.